Anda punya usaha kecil atau UMKM? Wah, pasti pernah dong ngerasain pusingnya mempertahankan karyawan terbaik, apalagi pas kantong lagi nggak bisa bersaing soal gaji. Ini tuh masalah klasik banget, terutama di industri kreatif yang super dinamis. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sebuah rahasia dari penelitian di Yogyakarta. Jawabannya, ternyata, bukan soal uang, tapi sesuatu yang jauh lebih personal dan kuat. Sesuatu yang bisa Anda bangun mulai hari ini juga. Oke, jadi begini perjalanan kita nanti. Pertama, kita bakal selami dulu gimana sih perjuangan sebuah usaha kecil. Terus, kita akan jadi detektif buat nemuin akar masalahnya, yaitu konsep kecocokan. Setelah itu, kita temukan solusinya yang unik, yakni ikatan kekeluargaan. Dan terakhir, saya bakal kasih 3 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Siap? Yuk kita mulai. Kita mulai dari perjuangan yang nyata banget. Ini bukan cuma soal pusing karena karyawan datang dan pergi. Buat UMKM kreatif di Yogyakarta, seperti yang ditunjukkan penelitian ini tuh bisa jadi soal hidup dan mati bisnis mereka. Kehilangan karyawan, atau yang kita kenal sebagai turnover, itu rasanya kayak luka yang nggak sembuh-sembuh. Bukan cuma soal repotnya cari pengganti loh, tapi juga soal biaya, alur kerja yang jadi berantakan, dan impian buat tumbuh yang akhirnya tertunda. Bagi UMKM, setiap orang itu pilar. Kalau satu pilar aja goyang, seluruh bangunan bisa ikut runtuh. Dan yang paling serem, ini semua terjadi bahkan sebelum mereka benar-benar resign. Cukup dengan adanya niat buat keluar aja, efek dominonya udah jalan. Fokus mereka jadi buyar, stresnya numpuk, sering nggak masuk, dan komitmennya luntur. Ini tuh kayak bom waktu yang diam-diam merusak produktivitas dan semangat tim dari dalam. Terus apa dong biang keladinya? Kalau bukan cuma soal gaji, lantas apa? Nah, penelitian ini menunjuk pada satu kata kunci yang mungkin sering kita abaikan, kecocokan. Pertama, ada yang namanya person organization fit. Ini soal nyambung atau enggaknya nilai-nilai kita. Bayangin deh, Anda kerja di tempat yang peduli banget sama lingkungan. Dan Anda pun begitu. Pasti setiap hari kerja jadi terasa lebih berarti kan? Rasanya kita jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, itulah kekuatan dari PO Fit. Kedua, ada person job fit. Kalau ini lebih ke soal kemampuan. Ibaratnya kita ngasih alat yang tepat ke tukang yang handal. Mereka nggak akan frustrasi karena alatnya salah, atau malah bosen karena pekerjaannya terlalu gampang. Mereka bisa berkarya dengan maksimal, merasa kompeten, dan pastinya puas. Jadi, biar gampang, PO Fit itu menjawab pertanyaan, kenapa sih saya kerja di sini? Sementara PJ Fit menjawab, gimana caranya saya bisa kerja dengan baik? Keduanya harus ada. Punya karyawan super jago tapi hatinya nggak nyambung sama budaya perusahaan, wah itu cuma masalah waktu sampai mereka cabut. Coba deh pikirin, sudah seimbang belum kedua kecocokan ini di tim Anda? Oke, kita udah tahu nih, masalahnya ada di kecocokan. Tapi solusinya gimana? Apalagi kalau modal kita terbatas. Nah, disinilah penelitian ini ngasih sebuah jawaban yang mungkin mengejutkan, tapi juga sangat masuk akal. Nah, ini dia inti pertanyaannya. Daripada kita ikut perang gaji yang nggak mungkin kita menangkan, gimana kalau kita bangun sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang? Sesuatu itu adalah ikatan yang kuat. Yuk kenalan sama yang namanya Kinship Employee Engagement atau disingkat KEE. Ini adalah keterikatan yang basisnya itu rasa kekeluargaan. Ini bukan soal kebijakan HR yang kaku, tapi soal makan siang bareng, saling bantu kalau ada yang susah, atau sekedar nanya apa kabar dengan tulus. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa, apalagi di budaya kita yang kolektif seperti di Indonesia. Perlu diingat ya, ini tuh lebih dalam dari sekedar teman kantor. KII ini tentang membangun rasa aman secara psikologis, semacam jaring pengaman emosional yang bikin karyawan berani ambil resiko, berani berinovasi, karena mereka tahu keluarga ini bakal mendukung mereka bahkan saat mereka jatuh. Sekarang, ini dia bagian paling serunya. Gimana semua ini bekerja? Gimana caranya kecocokan dan kekeluargaan bisa jadi resep ampuh buat bikin karyawan betah? Yuk, kita lihat petanya. Jadi, penelitian ini menemukan bahwa KE itu ibarat jembatan emasnya. Ketika karyawan merasa cocok dengan nilai dan pekerjaannya, itu seperti tanah yang subur. Nah, ikatan kekeluargaan adalah pohon yang tumbuh di atas tanah itu. Dan pohon inilah yang akarnya kuat banget, yang menahan mereka dari badai tawaran pekerjaan di tempat lain. KE itu perekat yang mengubah kecocokan jadi kesetiaan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang pertanyaan terpentingnya, gimana caranya kita sebagai pemimpin bisa ngebangun jembatan ini? Tenang, penelitian ini nggak ninggalin kita bingung sendirian. Ada 3 langkah konkret yang bisa langsung kita ambil. Pertama, rekrut pakai hati, bukan cuma pakai mata yang lihatin CV. Kedua, penuhi kebutuhan mereka sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma sebagai pekerja. Dan ketiga, bangun budaya itu secara sengaja, jangan nunggu terbentuk sendiri.
Ingat ya, rekrut pakai hati, penuhi kebutuhan sebagai manusia, dan bangun budaya secara sengaja. Ini bukan biaya, tapi investasi pada aset terpenting Anda, orang-orang Anda. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Hubungan informal, ikatan kekeluargaan itu, bukanlah sesuatu yang kalau ada bagus, bukan. Ini adalah strategi bisnis yang krusial. Obrolan di pantry bisa jadi sama pentingnya dengan rapat di ruang direksi. Kita akhiri dengan pertanyaan ini buat kita renungkan bersama. Karena di pasar yang makin ramai, UMKM yang akan menang adalah mereka yang sadar bahwa orang itu nggak cuma cari pekerjaan. Mereka mencari tempat untuk bertumbuh, dihargai, dan merasa memiliki. Mereka mencari sebuah rumah kedua.